Shalom, kita kembali di episode Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk di pertanyaan berikut ya saudaraku. Jujur saja saya tidak mempersiapkan jawaban ya. Artinya saya membaca ini spontan saudara ya. Saya membaca ini spontan. Nah sebelum itu saya minta saudara mensubscribe Truth ID dan menekan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi ya saudara. Supaya kalau kami merilis episode-episode seperti ini dan khotbah-khotbah yang baru saudara bisa memperolehnya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama. Shalom Pak Era, saya mau bertanya apakah Allah Bapa, Allah dalam kurung Bapa orang Kristen sama dengan Allah orang beragama yang lain? Mohon dijawab ya Pak. Terima kasih, Shalom Pak. Bukankah memanggil Bapak Yahweh dengan sebutan Allah tidak melakukan kehendak Bapak? Karena melanggar Keluaran 23 ayat 13. Karena ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Bukankah sanksinya Matius 7 ayat 21 sampai 23? Mohon dijawab ya Pak. Saya tunggu Pak. God bless you, Budi. Puji Tuhan ya saudara untuk pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Allah kita sama dengan Allah agama lain? Bisa iya, bisa tidak. Kita menghadapi kenyataan adanya tiga agama samawi yang besar. Agama samawi itu artinya agama yang diyakini wahyu dari Allah. Biasanya mempercayai Allah itu esa, dan meyakini bahwa kitab suci itu diberikan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang pertama, agama samawi pertama itu agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Lahir tahun 1440 sebelum Masehi. 1440 sebelum Masehi, sekitar 1500 tahun sebelum sebelum adanya agama Kristen. Agama Kristen muncul di abad 1. Nah, abad 500, abad 600 kemudian muncullah agama Islam dari Arab. Ini tiga agama samawi yang besar dan semua mengakui ya adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terlebih lagi mengakui juga Abraham atau Ibrahim sebagai bapak. Ya, kalau di Kristen ya dan orang Yahudi Ibrahim, Ishak. Tetapi kalau di agama Islam Ibrahim, Ismail. Ya. Saudara, ini menjadi dilema sebenarnya. Ya. Tetapi sebagai masyarakat yang dewasa dan matang, kita tidak akan menghakimi agama lain dari kacamata kita. Kalau kekristenan memang mengakar ke Yudaism, persis. Jadi kitabnya orang Yahudi itu kitab perjanjian lama kita. Elohim Yahweh yang mereka sembah juga kita sembah persis. Berbeda dengan Muslim. Nah, kalau ditanya apakah Allah mereka sama, apakah Allah orang Kristen dengan Allah orang beragama lain, di sini artinya Allah agama samawi ya saudara. Beda dengan agama-agama suku yang dewanya macam-macam, itu jelas beda saudara. Ya. Apakah sama? Bisa sama, bisa tidak. Mungkin yang dimaksud sama, tapi jalannya berbeda. Sering orang menggambarkan banyak jalan menuju rumah. Ya akhirnya sampai rumah saja. Kalau di Jakarta banyak jalan menuju Senen. Bisa lewat Salemba, bisa lewat Galur, Cempaka Putih, bisa lewat Kuitang, ya begitu. Sebenarnya kalau mengacu ucapan Tuhan Yesus bahwa tidak ada satu nama di bawah kolong langit yang di dalamnya manusia mendapat keselamatan, ya
Dalam iman Kristen kita mempercayai bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Itu iman Kristen. Dan mengakui bahwa melalui jalan ini seseorang sampai kepada Bapa. Tetapi agama Islam meyakini bahwa melalui apa yang diajarkan Muhammad mereka masuk surga. Agama Yahudi mengakui bahwa apa yang diajarkan Musa kalau ditaati mereka mendapatkan rahmat dari Allah Elohim Yahweh maksudnya, diberkati di bumi ini dan nanti juga bisa memasuki surga. Mana yang benar? Ya masing-masing orang biarlah mengakui dirinya yang benar tapi dengan santun. Ya. Tentu sebagai orang percaya saya mengatakan saya yang benar. Dan saudara kalau jemaat saya layani saya katakan Allah kita yang benar. Ya. Untuk iman secara internal, secara eksklusif kita ini, kita harus mengakui kita ini paling benar. Jadi di sini ada intoleransi secara eksklusif. Tetapi kita harus memberi ruangan orang lain mengaku benar dan menghargai keyakinan orang tersebut tanpa membenturkannya. Jadi kalau saya berkata saya benar, saya nggak usah berkata itu tidak benar, tidak boleh. Orang yang beradab di masyarakat modern tidak boleh begitu. Ya. Biar kita tumbuh bersama-sama hidup di bumi, nanti di kekekalan semua kita menghadap pengadilan Allah. Dengan sikap ini kita itu menerima saudara kita beragama lain, apakah itu beragama Buddha, Hindu, Islam, dengan tentram saudara, dengan tentram saudara. Kita juga jangan memaksa orang harus meyakini ajaran kita paling benar, lalu memaksa orang masuk agama kita. Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan begitu. Yang diajarkan kita bersaksi. Nah ini penting ya kedewasaan ini. Jadi kalau tetangga kita kemudian mengatakan, oh Allah kami yang paling benar. Oh monggo. Tidak usah. Oh tidak, begini begitu. Terjadi perdebatan. Tidak perlu. Tentu saya dibesarkan di lingkungan yang majemuk dan heterogen, saudara. Keluarga kami Kristen, keluarga tetangga kami dan keluarga masih satu opa, satu oma ya, agamanya lain. Enggak masalah. Dulu saya kira ya, saya melihat harmonisasi itu luar biasa. Kalau lebaran ya kami sowan. Kita sungkem kepada om. Kalau Natal mereka juga datang makan bersama. Nah itu mestinya begitu. Ya saya tidak tahu apakah hal itu masih bisa dilakukan dengan baik hari ini, saudara. Ya, oke, itu. Pertanyaan kedua, bukankah memanggil Bapak Yahweh dengan sebutan Allah tidak melakukan kehendak Bapak karena melanggar Keluaran 23:13. Nah ini si penanya sudah bertanya dengan platform, sudah bertanya dengan ini ya. Mas Budi atau Pak Budi ini sudah bertanya dengan satu landasan pertanyaan. Sudah memiliki platform ya. Ya tentu saja menjawab pertanyaan orang yang sudah punya platform tidak mudah. Hal ini harus dijelaskan panjang lebar. Tetapi saya akan memberikan jawaban juga. Kita harus jujur mengakui bahwa Allah yang benar itu namanya Yahweh. Elohim, Eloah, Elohi, ya, yang di dalam proses perkembangan bahasa menjadi Allah, ya, ini menunjuk sebutan, generic name, ya. Bukan proper name, itu sebutan, seperti taman itu sebutan. Adapun Sunda Kelapa, Mini, Jaya Ancol, Taman Suropati, nah itu proper name itu. Suropati, Mini, Jaya Ancol, ya. Taman Ria, itu nama, itu proper name. Sedangkan taman itu adalah generic name. Ya. Orang itu generik.
Ya, bukan monyet, bukan kodok. Orang itu generik, tapi Agus, Bambang, ya, Endang, nah itu baru proper name. El itu generic name, Elohim. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada sebutan Elohim, saudaraku. Ini menunjukkan kejamakan. Ya. Nah, El dalam proses bahasa menjadi Allah, Allah itu bukan hal yang sulit. Jadi sebenarnya sebutan Allah pun lebih bersifat semitis. Ini bahasa Semit, saudaraku. Tetapi kalau kemudian ada agama yang menjadikan Allah sebagai nama diri atau proper name, ya jadi masalah memang. Tetapi kita jangan ikutan hanyut di dalam konsep tersebut. Allah itu hanya sebuah generic name. Seperti Elohim, bukan proper name. Sedangkan proper name yang kita sembah itu Yahweh, yang mengutus putranya Yesus Yosua HaMashiach. Ya. Nah, yang ini hendaknya tidak kita jadikan bahan persoalan, bahan perdebatan sampai menjadi perpecahan. Ya. Nanti lain waktu akan dijelaskan secara khusus dan sebenarnya saya telah memiliki khutbah tentang hal ini. Tetapi saya sangat hati-hati karena kita menghindari pertikaian. Ya, kita juga menghargai saudara-saudara yang saudara-saudara yang meninggikan nama Yahweh. Memang itu benar. Ya, memang itu benar. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia ini untuk nama Elohim, ya saudaraku, diterjemahkan Allah misalnya. Kalau Adonai Tuhan dengan T kecil, ya. Kalau Yahweh, ya, dengan Tuhan huruf besar semua. Nah, sebenarnya ini juga bisa membingungkan. Ya nanti suatu hari kalau kita setuju, sepakat, Yahweh kita terjemahkan Yahweh juga. Sebenarnya enggak apa-apa. Kalau saya sendiri, kalau ditanya Pak, Bapak lebih senang menggunakan nama Yahweh atau tidak? Saya lebih suka menggunakan nama Yahweh. Lebih suka menggunakan Allah atau Elohim. Nah ini jadi masalah. Kenapa masalah? Karena begini saudara. Perlu saudara ketahui bahwa di Perjanjian Lama Elohim diterjemahkan Allah. Itu bisa menunjuk tunggal. Karena tidak ada kata jamak Allah dalam bahasa Indonesia, enggak ada Allahim, enggak ada, hanya Allah. Di terjemahan baru Theos diterjemahkan Allah. Theos lebih menunjuk bentuknya tunggal, diterjemahkan Allah. Elohim juga diterjemahkan Allah. Kalau El yang tunggal, nah ini kan sebenarnya lebih, maksud saya bisa membingungkan. Lebih tepat memang kalau diterjemahkan Elohim atau Yahweh. Tetapi baiklah kita jalan dulu dengan apa yang ada tanpa bersih tegang atau ribut. Makanya kita saudara harus memiliki roh yang lemah lembut. Ya, kalau saya menyebut ya Allahku, ya Allah. Itu maksudnya bukan saya sedang menyebut nama dewa lain. Saya sedang menggunakan sebutan untuk sesembahan. Sebutan untuk sesembahan Allah. Itu penggunaan bahasa. Ya. Jangan saudara berpikir nanti ada orang yang namanya Allah akan datang. Oh enggak bisa. Ini sebutan yang saya tujukan kepada Bapa di surga. Ya. Tapi Pak kalau Endang dipanggil neneng nggak balik, nggak nengok. Nah, itu kan manusia, jangan saudara paralelkan dengan Allah. Tapi sekali lagi saya belum menjelaskan secara mendetail, jangan kita bertikai di sini. Ya, sahabat-sahabat saya dulu ya menjadi pecinta nama Yahweh, saya mengasihi, masih bersahabat, nggak apa-apa, ya. Oke, silahkan ya. Oke, silahkan. Tapi kalau saya dengan prinsip saya sendiri, begini. Shalom Pak Eras, salam sehat. Mengenai menegur kesalahan nih Pak.
Seorang teman saya merasa punya beban untuk menegur kesalahan pengajaran yang tidak sesuai Injil yang murni melalui tulisan atau kata-kata yang terang-terangan menyerang di media sosial. Sementara Bapak sendiri menghimbau untuk meneduhkan dan tidak ikut-ikutan. Saya berusaha mengingatkan teman saya minimal caranya jangan langsung menyerang begitu. Jawabnya bukanlah mengasihi itu menghajar. Kasih itu tidak pura-pura. Kalau diam saja hanya ingin tampil sebagai orang Kristen yang baik itu kemunafikan. Karena tahu salah dan banyak jiwa akan masuk jurang binasa, kenapa kita tidak mengingatkan bagaimana menurut Pak Eras? Ya. Benarkah jiwa-jiwa yang ikut pengajaran doktrin yang salah pasti masuk jurang kebinasaan, Pak? Saya harus menjelaskan dulu, kesalahan itu bisa major issue, bisa minor issue. Ada kesalahan yang bersifat minor. Dan itu tidak membuat orang masuk neraka, tapi bisa mengurangi proses pendewasaan. Betul. Tapi ada yang major yang itu memang benar-benar membawa orang masuk neraka. Nah, persoalannya adalah yang pertama, apakah saudara diberi Tuhan wewenang, diberi Tuhan otoritas untuk menegur yang salah itu? Itu yang pertama. Kalau Tuhan memberikan wewenang itu, yang kedua, dengan cara apa saudara menegur? Kapan, lalu bagaimana? Ya kan? Semua harus coram deo, saudara. Kalau kita berkata beritakan Injil kepada semua orang, apakah kalau saudara naik bus, saudara lalu berteriak-teriak berkhotbah di situ? Kan enggak. Kalau itu bagianmu, lakukan. Kalau tidak, jangan. Yang ketiga, saudara sendiri sudah benar belum? Seringkali orang itu mewarisi doktrin dari para teolog masa lalu dan menganggapnya ini sudah punya stempel sejajar dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan hal itu, maka berarti sesat. Coba orang-orang begini ini, coba sadar deh saudara. Ya, jangan merasa diri benar. Ya. Sehingga saudara mudah menegur orang seakan-akan saudara sudah benar. Ingat tadi ada minor issue, major issue. Lalu kalau Anda tanya, apakah Anda orang yang diberi otoritas Allah untuk menegur? Kalau Anda mendapat otoritas, seandainya benar, caranya bagaimana? Oke? Lalu apakah saudara sendiri juga sudah layak untuk menegur orang lain? Nah itu coba masalahnya kan di situ. Nah, jadi bicara soal sesuai Injil atau tidak, ini kan orang punya perspektif yang berbeda-beda, saudara. Sekarang kalau saudara percaya hanya satu Allah yang benar, hanya satu juru selamat Yesus Kristus. Di luar itu nggak ada keselamatan. Nggak usah bicara terhadap saudaramu yang kau pandang salah. Tetangga lain, oh itu bukan saudara saya, Pak. Nah kalau yang saudara tegur tidak merasa saudara, tidak merasa sebagai saudara, bagi saudara, bagaimana? Saya bukan tidak setuju, saudaraku. Saudara menegur. Ya, apakah itu bagianmu? Dengan cara bagaimana engkau menegur? Apakah engkau sendiri juga sudah layak menegur? Apakah hidupmu sendiri sudah benar? Lalu kalau saya menghimbau untuk meneduhkan, karena waktu itu sedang ada COVID yang pertama. Yang kedua memalukan. Sebab sudah ada suara dari tokoh agama lain yang mengatakan kenapa orang Kristen heboh begini, gaduh begini. Makanya saya berkata, ayo kita teduh. Apakah itu bukan sikap tidak bertanggung jawab, pura-pura diam, hanya tampil sebagai orang Kristen baik? Loh, saudara, apakah ini bukan kemunafikan katanya? Begini, saudara. Munafik itu artinya apa? Hipokrites. Hipokrites itu artinya orang yang memainkan peranan. Hanefa, ya dalam bahasa Aramnya. Artinya orang yang curang, yang memainkan peran. Kalau panggilan hari-hari misalnya namanya Titi, di panggung namanya Juliet. Nah itu orang yang berperan. Itu munafik. Apakah orang yang tidak secara terang-terangan dan kasar menegur orang itu munafik? Kalau
menurut yang saya pahami, kita menegur orang itu tidak harus dengan cara menyebut nama, menuding langsung. Kalau saudara mau mengatakan bahwa ini bukan hitam, ya, ini putih. Kalau saudara mau mengatakan ini hitam, itu kan nggak harus berkata hitam. Anda bisa berkata, saudara ini yang warnanya putih ya saudara, ini bukan hitam. Paham nggak? Pakai cara yang santun. Begitu saudara. Dan kita melihat saudara bahwa media sosial ini kan sekarang sudah menjadi demokratisasi kebablasan. Dan orang bisa mencari jati diri, panjat sosial. Belum lagi kalau mencari subscribe untuk duit, untuk uang. Kalau saya minta saudara men-subscribe Truth ID itu nggak kita lihat duitnya sama sekali. Buktinya apa? Sudah belasan tahun Rehoboth Ministry itu main di media sosial, saudara. Tidak heran. Sudah dari dulu, saudara. Ya, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan khotbah yang kita rilis. Dan tidak pernah itu kita monetize untuk cari uang sama sekali, nggak pernah. Nah sekarang kita minta saudara mensubscribe supaya khotbah-khotbah yang baru, episode tanya jawab bisa muncul di gadget saudara. Itu maksudnya, bukan uang saudara. Nah udah kelas kita sudah nggak mikir uang begitu ya. Oke. Jadi kalau di sini dikatakan saya berusaha mengingatkan teman saya minimal caranya jangan langsung menyerang begitu. Jawabnya, bukankah mengasihi itu menghajar? Mengasihi itu bisa menghajar, tapi caranya menghajar apa? Dasarnya kasih itu apa? Nah orang harus tahu kasih itu apa. Nah, ini juga orang nggak ngerti kasih itu apa. Kasih itu bukan berarti orang lapar diberi makan, orang tidak pakai baju diberi baju, orang salah ditegur. Sekalipun kamu memberikan tubuhmu untuk dibakar, seluruh hartamu kamu persembahkan tanpa kasih itu sia-sia. Kasih itu saudaraku maksudnya adalah semua tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka Allah itu kasih adanya. Saya ulangi. Memberikan seluruh harta saja belum tentu kasih. Apalagi tidak sama sekali. Oh jelas tidak. Sekalipun memberikan tubuhnya untuk dibakar. Pengorbanan dong. Dan kenyataan ini sudah ada dalam banyak agama. Ya. Dan banyak fragmen orang berani berkorban apa saja demi orang lain. Apakah itu kasih? Kasih itu tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Saudaramu salah, tegur. Apakah itu kasih? Bisa, tapi juga bisa tidak. Apakah Allah yang memberi kamu mandat untuk menegur sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Tidak tindakanmu itu dan caramu itu. Tadi saya katakan untuk menegur orang, untuk menunjuk ini salah, ya oke. Ini hitam ini, tidak harus hitam, tapi kita bisa berkata ini putih, ini bukan hitam. Ini yang putih itu ini, saudara. Jadi ini yang putih. Orang berkata nih, orang sesat nih, putih, ini putih. Kita nggak bilang, nah itu hitam, nggak usah. Kita bilang di sini aja. Kalau itu namanya Bapak Anu, Bapak Anu, itu bukan putih, itu hitam. Tolol kamu, misalnya gitu. Bodoh kamu. Itu kan nggak santun. Lebih baik kita berkata, saudara ini yang warnanya putih ya. Berarti yang lain bukan putih, cukup. Nah ini kan bijak. Ya, kalau diam saja hanya ingin tampil sebagai orang Kristen yang baik, itu kemunafikan. Ya kita bukan mau, kalau orang itu, ya maksudnya kalau itu dikenakan ke saya, kita mah bukan maksud mau jadi orang yang dikatakan baik. Untuk apa? Untuk apa? Orang yang sudah berumur, sudah punya banyak posisi kedudukan, sudah terhormat. Itu juga nggak lihat kehormatan sebagai nilai. Kehormatan manusia itu nggak ada nilainya. Kehormatan harus dari Allah. Ya, jadi bukan kemunafikan ya saudara. Jangan kita begitu ya. Kalau banyak orang masuk jurang bisa, kenapa tidak mengingatkan? Oh ya kita harus ingatkan, tapi caranya mengingatkan. Dan ingat ya, ada major ini isu, minor isu.
Bagaimana menurut Pak Eras, benarkah jiwa-jiwa yang ikut pengajaran doktrin yang salah pasti masuk jurang kebinasaan? Ya tadi saya katakan minor issue atau major issue ya. Oke? Jangan sampai saudara terjebak ya dalam keinginan untuk melempar kata kalimat khotbah di medsos hanya karena mau tampil ya saudara. Ya, jangan ya. Ayo kita bertobat ya. Oke. Salam Pak Eras, salam sehat. Mengenai menegur kesalahan. Seorang teman saya merasa punya beban untuk menegur kesalahan pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Nah ini tadi sudah ya. Oke. Saya kira tidak perlu saya jawab. Salam Bapak Erastus Sabtono, orang-orang hebat. Oh tadi sudah saya jawab juga. Saya pernah menjawab ini. Maaf. Orang-orang hebat di perjanjian lama itu akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Salam Pak Eras, agak sulit mencapai pemahaman di keluarga besar kami terhadap yang Bapak sampaikan. Padahal saya ingin sekali membawa topik ini dalam pendalaman Alkitab. Mohon saran bagaimana mengatasi perbedaan latar belakang denominasi supaya tidak menjadi benteng untuk menutup diri dari pengajaran yang benar. Terima kasih dari Ardana. Terima kasih Pak, ini orang baik ini ya. Yang ingin tampil tanpa melukai. Saya pernah berkata kasih itu memeluk, ya, teologi itu memisahkan. Lalu orang ada yang gak suka. Nah ini konteksnya seperti ini bisa dilakukan saudara. Artinya teologi yang memisahkan ya, kita harus bijak dengan orang muslim, kita beda teologi. Tapi jangan membenturkan. Kasih itu memeluk, teologi yang memisahkan ya. Bukan berarti lalu kalau kita peluk orang muslim, lalu kita menjadi orang muslim, kan tidak. Tetap jadi Kristen, orang muslim pun tetap muslim. Tapi kita bertetangga dengan baik karena kasih. Kasih dalam standar umum ya saudara. Tapi kalau kita benturkan teologi, wah kita jadi masyarakat yang berantakan saudara. Dengan keluarga besar yang tidak memahami ajaran suara kebenaran karena terlalu lama dengan pola paradigma yang salah, kita jangan benturkan. Kasih memeluk, tunjukkan perbuatan yang baik. Tunjukkan kasih yang tulus, perhatian yang tulus. Jadi khotbah yang tidak kita ucapkan, tapi khotbah yang kita lakukan. Dan itu tidak bisa dibantah. Sehingga orang berkata begini, ya Pak Ardana ya, Pak Ardana. Orang sebaik Anda Pak Ardana, orang sebaik Anda ini, ya tidak mungkin Tuhannya salah. Orang sebaik Anda ini tidak mungkin agamanya keliru. Orang sebaik Anda ini tidak mungkin teologianya salah. Karena dari kelakuanmu nampak teologiamu. Jadi kalau saudara mendengar orang bicara begitu lancar, bicara begitu seperti benar gitu di media sosial. Dari cara bicaranya saja kita tahu salah teologiamu. Kalau teologiamu benar, cara bicaramu tidak seperti ini. Itu sudah tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar, tidak bisa direduksi, saudara. Jadi jangan dengar orang-orang begitu. Kalau saudara menganggap saya juga tidak patut didengar, ya jangan saudara dengar. Di keluarga besar kita harus menjadi kesaksian. Teologi itu bisa fleksibel, bisa ditarik sana, ditarik sini seperti karet, saudara. Ya. Tetapi kelakuan kita yang baik itu dirasakan. Ya. Sulit untuk ditarik atau dinilai dengan sembarangan. Kalau orang sekitar kita sudah bisa menikmati, saudara. Kebahagiaan, sukacita, bersentuhan dengan saudara. Kita menjadi teologia yang diberakakan. Dengan perbuatan baik, dengan sikap yang baik. Tentu bukan untuk mencapai keselamatan, tapi buah dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan buah dari kebenaran yang Yesus ajarkan. Kebenaran yang tidak hanya kita percakapkan, bahkan mungkin tidak kita percakapkan, mungkin tidak kita ucapkan, tapi kebenaran yang kita hidupi, yang kita peragakan. Oleh sebab itu adalah bijak kalau kita diserang orang pun kita hanya diam. Bukan diam dalam arti tidak bertanggung jawab atau munafik. Kita menyatakan kebenaran lewat cara yang bijak, yang santun, yang arif, dan melalui perbuatan nyata. Saudara jangan lupa
bertemu kembali di acara yang sama ini dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan yang sudah saudara lihat di layar ini ya, dan saudara akan diberkati Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.